cukup kalau dilihat ya cukup random ya, dan makanya komen-komen orang agak lain banget sih nih kegiatannya gitu, karena biasanya main film tiba-tiba kerjanya sekarang di konservasi. Seneng banget sih karena kan emang dari awal juga aku udah menunjukkan kecintaan aku terhadap laut, sampai aku bikin komunitas generasi peduli bumi untuk sampahnya, pengelolaan sampah, terus kerjasama sama konservasi Indonesia untuk hiu paus, dan akhirnya aku melakukan pelatihan sama ilmuwan dari konservasi Indonesia, dan mendapatkan kesempatan untuk masang langsung satelitnya ke sirip hiu paus. Itu sesuatu kegiatan yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya aku akan alami gitu, dan seru banget. uh, Bener-bener kayak apa ya, aku tuh pas abis masangin satelitnya kayak diem dulu di ngambang-ngambang di laut, karena nggak nyangka aku baru melakukan itu gitu. Dan prosesnya kan juga cukup melewati apa ya, pembelajaran dan pelatihan yang panjang ya. Aku dikasih tahu dulu soal teori-teorinya, bagaimana kerja satelitnya, terus sirip hiu paus itu harus kayak gimana, healing mereka tuh seperti apa ketika dipasangkan satelit, terus gimana supaya tenang karena si hiu pausnya itu akan dimasukkan ke dalam jaring yang besar dulu, terus dalam jaring itu cuma boleh ada 3 orang yang masuk, jadi gimana caranya tenang kalau misalnya tiba-tiba nanti hiu pausnya gerak-gerak, buntutnya apa, kalau kesabet kayak gimana, terus kalau misalnya kita kena bakterinya penanganannya apa. Jadi benar-benar panjang banget lah teori yang harus aku tahu, dan prakteknya juga harus hati-hati. Jadi setelah aku berhasil itu rasanya tuh kayak puas banget dan senang banget, apalagi si taggingnya itu namanya Prilly kan, jadi dimonitor di device-nya konservasi Indonesia tuh Prilly gitu, lagi berenang kemana nih si Prilly gitu. Seperti apa sih dalam artian, wah ini kan minggu kemarin, bulan lalu sendiri kan, Brili kan menceritakan memang senang banget akhirnya di bulan Oktober juga. Itu Iya. seperti apa? uh, itu aku seneng banget karena bulan Oktober kan bulan ulang tahun aku ya. Terus tiba-tiba di Oktober ini aku kayak punya pengalaman yang gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Itu tuh jadi kayak kado buat diri aku sendiri juga gitu. Dan kado juga nih dari Konservasi Indonesia ngasihnya kayak oke, kita akan kasih satelit hiu paus namanya Prilly gitu. Terus aku bisa pasang sendiri gitu satelitnya. Jadi kayak memulai umurku di 28 tahun ini dengan pengalaman yang gak pernah aku alamin sebelumnya, dengan pekerjaan baru juga di bidang lingkungan, di bidang konservasi, yang berhubungan juga sama hobi aku yang aku sangat suka gitu, laut, diving. Jadinya tuh setiap kerja kayak liburan juga gitu. Walaupun kemarin itu capek banget ya, kita ke Sumbawa cuma 2 hari doang, bener-bener lelah banget di laut seharian sampai lupa makan, tapi tuh rasanya tetap seneng dan gak berasa kerja gitu. Berasa kerjanya pas pulang kayak berasa badan udah rentek semua, kayak butuh dipijit gitu, tapi pas lagi ngelakuinnya tuh bener-bener happy banget gitu. Dan cuman belajarnya kemarin berapa lama sih Kak Brili sampai akhirnya bisa ngerti si hiu paus ini? Aku tuh bekerja sama konservasi Indonesia untuk hiu paus tuh dari tahun lalu sebenarnya. Jadi dari tahun lalu komunitas aku generasi peduli bumi itu kita udah sama-sama merayakan hari hiu paus sedunia gitu. Abis itu mulai deh tuh banyak ngobrol-ngobrol soal hiu paus. Aku banyak belajar soal hiu paus, fakta-faktanya, terus sifatnya dia tuh seperti apa hiu paus kalau di laut. Abis itu aku mulai liburan juga ke pariwisata yang ada hiu pausnya tuh, waktu itu aku ke Gorontalo. Nah di Gorontalo pun itu dipasang satelit kan hiu pausnya si Shirley itu dipasangnya juga sama Konservasi Indonesia. Nah dari situ udah langsung aku diajarin kalau berinteraksi sama hiu paus tuh harus seperti apa. Jadi sebenarnya udah agak lama kerjasamanya. Cuma belajar ngetaggingnya itu mungkin sekitar 2 bulan kali ya. Dikasih tahu penanganannya, satelitnya kerjanya kayak gimana gitu. Tapi kemarin sendiri ada kesulitan nggak ketika memasang taggingannya gitu kan, karena kan takutnya kan berontak segede apa Ya. gitu kan, paus gitu. Sulit pas ngebuka satelitnya. Jadi kan si hiu paus Prilly ini dia udah pernah dipasangin satelit, tapi udah 2 tahun. Nah satelit ini harus diganti 2 tahun sekali gitu. Nah itu keras banget bautnya. Jadi aku tuh kayak di dalam hati aku ya, pas aku lagi, dan aku kan gimana ya, kita kan bawa tabung ya, itu kan berat ya, tabung berat, terus kita harus seimbang gitu kan, dan untuk mengatur buoyancy keseimbangan kita di dalam laut, terus kita di depan kita ada hiu segede gitu, itu kan lumayan tantangan juga ya.
Nah terus kan buka bautnya tuh kayak gini terus kan tangan aku, jadi tuh bener-bener tangan aku tuh kayak hampir kram gitu pas ngebuka bautnya nggak kebuka-buka, dan bautnya itu ada 3 kan, jadi satu bautnya itu kayak keras banget, so harus 3 kali. Yang ada di dalam hati aku gini, sumpah ya, aku ngebuka baut meja aja ngos-ngosan, sekarang harus ngebuka baut satelit hiu paus. Itu di dalam hati aku ketawa-ketawa sendiri. Ini sumpah kalau papa aku lihat, jadi aku tuh nggak nggak izin ke papa mama kalau aku tuh bakalan pasang satelit ke hiu paus, karena takutnya mereka panik kan, pasang satelit ke hiu paus gimana caranya gitu. Jadi aku tuh nggak izin sama mereka, aku tuh bener-bener kayak aku kerja ya ke Sumbawa, tapi mereka nggak tahu aku tuh ngapain. Nah itu di dalam hati aku ya pas ngebuka baut, ini kualat kali ya nggak izin sama orang tua, ini keras banget gitu. Terus kayak ini kalau papa aku tahu ini pasti dia kayak entah ketawa entah marah gitu. Terus akhirnya kayak ya udah dengan tenaga sekuat tenaga akhirnya kebuka tuh ya bautnya kan, aku kasih lihat juga footage pas aku ngebuka baut kan ya. Terus pas masangnya juga lumayan agak susah karena si satelitnya itu kan kayak ada pipa untuk dia dimasukin ke dalam lubang siripnya kan. Nah pipanya itu harus benar-benar pas panjangnya karena dia akan ditutup sama baut. Jadi untuk ngepasin pipanya itu berkali-kali. Jadi proses itu lama, nggak sebentar di video gitu ya. Jadi kayak pas dimasukin pipanya diukur setebal apa siripnya terus digunting. Nah terus tiba-tiba belum pas, dilepas lagi digunting lagi. Jadi benar-benar semuanya itu harus precise gitu ukurannya. Terus ketebalan pipa untuk kita tutup pakai baut. Jadi lumayan panik juga. Terus kan si hiu pausnya nggak diem terus ya. Ada tuh footage di Instagram aku yang hiunya ngibas si siripnya, terus aku akhirnya kebawa terombang ambing ngikutin si siripnya gitu. Terus aku harus naik di atas dia, udah kayak naik kuda-kudaan tapi ini naik hiu paus gitu. Jadi kayak ini aku, ya ampun, nafas harus irit ya, karena jangan sampai dalam proses itu nafas aku udah oksigen aku udah habis, karena untuk ganti oksigen PR lagi kan, kayak ganti lagi, naik lagi ganti oksigen, jadi nafasnya harus tenang gitu, dan alhamdulillah berhasil gitu. Bisa dikatakan kayak kepanikan masih ada gitu. Mm-mm. Karena tiba-tiba amit-amit kalau misalkan terjadi hal-hal kayak gitu, artinya dulu mentalnya udah siap nih. Udah siap, jadi kayak udah dikasih tahu nih kalau misalnya hiu pausnya tiba-tiba nggak tenang, dia berontak, harus hati-hati karena hiu paus itu di kulitnya itu punya bakteri yang mungkin bisa membuat kulit kita itu gatal. Jadi kayak gimana mitigasinya ya, makanya aku tuh pakai tangan panjang, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki supaya aman kan gitu. Terus kalau misalnya hiu pausnya gerak-gerak, terus misalnya kita kelibet sama jaringnya, nah itu gimana supaya kita nggak panik, karena ada kejadian yang kayak gitu, misalnya gerak-gerak terus akhirnya kita kayak kelilit sama jaringnya, itu kayak gimana. Jadi posisi kita untuk pasang satelitnya aja tuh harus benar, karena kalau enggak nanti kalau misalnya kita jatuh atau nggak seimbang terus kita ke bawah gitu, ke bawah badan dia kan susah untuk keluarnya lagi gitu. Jadi ya udah siap mental dan segala skenario di kepala tuh udah dibikin gitu. Artinya memang sekarang sudah dipantau, udah bisa dipantau. Udah bisa dipantau si Prilly ini di Teluk Saleh, dia kemana aja berenangnya, sedalam apa, ya jadi bisa kelihatan nanti pergerakannya, terus kita bisa menentukan kawasan konservasi hiu paus di Teluk Saleh itu dari mana kemana aja gitu. Seperti apa Prilly? Bisa dikatakan menjadi kado di ulang tahunmu kan, dengan kegiatan positif, dapatnya juga hal positif juga. Senang banget sih, aku kayak benar-benar happy banget bisa memulai bulan Oktober ini dengan hal yang sangat-sangat menyenangkan dan tidak disangka-sangka gitu ya. Karena kan project masang satelit hiu paus juga pertama kali di dunia dan di Indonesia. Jadi bener-bener kayak sesuatu yang aku cinta, akunya juga suka sama spesies hiu paus. Terus tiba-tiba bisa pasang satelitnya sendiri, bisa melindungi mereka karena kan mereka tuh udah populasinya tuh menurun 50% ya. Jadi ini tuh kayak project aku menolong hiu paus ini untuk bisa recovery populasinya gitu. Terus di bulan ulang tahun aku juga, namanya Prilly juga ya, kita anggap aja si hiu paus ini Libra juga ya. Lahirnya di bulan Oktober juga. Jadi ya bener-bener happy banget sih, pengalaman yang luar biasa ini, dan makin semangat ya untuk kerja di lingkungan gitu. Nah, rencana mungkin mau dari si hiu paus ini mau ada apa lagi kegiatan? Ada lagi dong, mau pergi lagi di pertengahan bulan Oktober ini. Cuma aku belum tahu ya udah boleh dibocorin atau belum sama Konservasi Indonesia, tapi kita akan pergi lagi untuk proyek hiu paus juga di Oktober ini gitu. Oke, aku mau bahas dulu. Oke. Ya, Kak April kan juga lagi project yang film
sekali saja ku menangis. Boleh diceritain Kak, kenapa sedikit aja sih, kenapa film itu lahir gitu Kak? Kenapa film itu lahir? Jadi proses bikin film itu tuh unik banget ya, karena kita nemuin lagunya dulu baru ceritanya. Dimulai dari aku yang kalau galau itu dengerinnya lagu Runtuhnya Feby Putri. Karena kan coba deh didengerin liriknya itu kan kayak nyambung banget sama pekerjaan aku gitu, yang dimana aku public figure, di depan orang tuh harus selalu ceria, harus selalu on, dimintain foto kapanpun harus oke. Tapi kan mungkin aku lagi capek, atau sebenarnya pekerjaan aku lagi berat-beratnya banget, atau di kehidupan personal aku mungkin aku lagi ada masalah nih, tapi aku harus kerja, kan nggak bisa dong kita kelihatan sedih gitu. Nah, lirik di Feby Putri tuh kayak aku ngerasa aku banget gitu, kayak boleh gak sih sekali aja aku menangis gitu, boleh gak sih nggak usah jadi kuat terus, nggak jadi public figure yang positif terus. Kadang kita juga pengen lo nggak jadi positif setiap hari juga capek gitu, karena di kenyataannya kita nggak setiap hari positif gitu. Gara-gara aku sering dengerin lagu itu, akhirnya penggalan si Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis tuh aku ngerasa ini tuh kalimat yang menurut aku bisa mewakili banyak perasaan, dan dibikinlah cerita film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis gitu. Jadi banyak sekali yang terinspirasi juga untuk memperlihatkan kedekatan. Iya, sebenarnya isunya udah pasti beda ya sama kehidupan nyata ya. Itu kan emang isu yang diangkat tuh isu yang dekat sama publik, tapi nggak sama aku. Cuma secara keseluruhan, dimana seorang anak itu harus selalu kuat, apalagi aku anak pertama perempuan ya, didikannya tuh beda banget deh. Didikan anak pertama perempuan tuh kayak banyak di sosial media itu dibilangnya didikan kayak didikan militer ya, tapi itu bener adanya gitu. Kita dimanja sama orang tua, tapi ada saat-saat dimana tuh kita harus disiplin banget gitu. Dan kayak aku tuh dididik nggak boleh cengeng, harus mandiri, nggak boleh bergantung sama orang tua, harus bisa menjadi contoh buat adik, harus bisa mengalah gitu-gitu kan. Nah, isu itu tuh ada nih di film ini, walaupun karakter aku tuh ceritanya anak kedua, tapi dia anak kedua yang di apa ya, yang menjadi tumpuan harapan orang tuanya gitu, karena kakaknya udah pergi dan segala macam gitu. Jadi dia yang harus bener-bener ada buat orang tuanya, kuat buat orang tuanya, terus juga kerja buat ngebantu orang tuanya. Nah, aku rasa ini tuh bisa relate sama generasi sekarang gitu ya, yang dimana mereka generasi sandwich gitu, misalnya harus biayain orang tua, biayain adik-adiknya juga, atau kayak anak pertama yang harus kuat buat adik-adiknya, ngebiayain adik-adiknya, atau bahkan adik yang harus ngebantu kakaknya, tapi dia juga sebenarnya kan masih muda gitu, masih harusnya bisa main, bisa seneng-seneng gitu. Dan alhamdulillahnya pas kemarin promo terus kita ngadain sosial eksperimen itu, yang aku membuka diri aku di depan papa aku, komen-komennya tuh curhatan netizen semua, dan aku seneng akhirnya film aku bisa mewakili banyak orang gitu. Tapi kalau di real life sendiri kan tipe yang suka cerita ke orang tua atau bagaimana sih? Enggak, orang tua aku tuh nggak akan tahu aku sakit, nggak akan tahu aku sedih, nggak akan tahu aku patah hati. Pokoknya mereka taunya aku happy aja, yang tahu tuh Mbak Fitri gitu. Jadi kayak kadang-kadang aku cerita kalau emang itu sesuatu hal yang memang harus mereka dengar, misalnya kayak ya ini pekerjaan aku gini-gini, tapi basically soal pekerjaan. Tapi kalau soal pribadi tuh mereka nggak tahu sih, karena aku nggak mau bikin mereka khawatir. Terus kedua juga adik aku itu tipe yang curhat. Nah, kebalikan, jadi adik aku tuh tipe yang segala hidupnya tuh papa mama aku tahu. Nah, jadi aku ngerasa kayak papa mama aku udah cukup deh tahu cerita adik aku, nggak usah tahu aku, takutnya kayak kebebanin sama dua-duanya gitu. Jadi udah biarin adik aku aja yang terbuka gitu. Nah, kemarin di sesi curhat juga katanya Kakak sekarang udah dewasa nih, udah mau curhat nih, udah mau bisa curhat sama papa sendiri, itu gimana sih? Nah, jadi pas aku akhirnya memutuskan untuk curhat sama papa, karena tuh aku ngerasa karena image aku di rumah itu kuat ya kan, jadi mama papa aku tuh kayak aku ngerasanya kadang di momen-momen tertentu kayak kurang ngertiin kita gitu kan. Jadi misalnya kita lagi capek, tapi mama papa sebenarnya nggak tahu kan aku lagi capek. Akhirnya mereka kadang misalnya minta sesuatu atau apa yang aku kayak aduh sebenarnya lagi capek, cuma kan salah aku karena aku nggak bilang. Nah, makanya akhirnya aku kayak terinspirasi juga dari film ini. Kayaknya emang aku yang harus terbuka juga sama orang tua, supaya dia tahu kalau aku tuh nggak setiap hari baik-baik aja. Nah, makanya pas waktu itu aku dapat masalah, aku ceritalah sama papa, nangis-nangis depan dia. Dia kaget, hah ini anak gue yang selama ini gue kira kuat,
dia nggak pernah nangis nih selama ini, kok dia bisa nangis kayak anak-anak normal ya. Nah akhirnya sejak itu papa aku ngerti bahwa oh si Prilly tuh nggak setiap hari ceria loh, jadi dia kadang mau juga dingertiin, mau juga ditanya keadaannya kayak gitu. Dan ya akhirnya jadi sekarang papa mama aku kalau nelfon, gimana kamu, bahagia gak hari ini gitu, yang biasanya mungkin pertanyaannya cuma sekedar apa kabar, tapi ini pertanyaan udah lebih dalam lagi nih, kayak kamu happy gak hari ini gitu. Nah, Kak, totalitas nih buat Nggak, kayak satu buat lagi. film. Kemarin kami sempat pakai behel juga nih buat film ini tuh gimana sih totalitasnya nih kakak memerankan karakter. Iya, jadi itu pakai behel, no make up, terus dibikin kayak ada jerawat-jerawatnya. Itu tuh sebenarnya bukan karena aku pengen karakter, kan aku produsernya ya, bukan karena aku pengen karakternya ini jelek atau apa, karena ya orang pakai behel tetap cantik-cantik aja sih, teman-teman aku banyak gitu. Cuma ini tuh menunjukkan bahwa dia ini nggak sempat mengurus diri gitu ya, kayak ditunjukkan dari dia hormonnya nggak seimbang, makanya jerawatan. Terus behelnya nggak, terus dia udah pakai behel tapi boro-boro ke dokter gigi gitu, nggak sempet gitu. Jadi aku pengen nunjukin itunya gitu secara halus gitu, secara fisik. Dia pakai behel tapi nggak pernah tuh kelihatan dia ngurus ke dokter gigi atau apa. Dia jerawatan juga nggak pernah tuh dia kelihatan ngurus diri karena udah sibuk sama isu orang tuanya. Nah itu tuh kan memerlukan proses yang lumayan panjang ya, apalagi behel ya, karena aku harus ke dokter gigi beneran, dipasang selama sebulan. Itu sakit banget sih, dan aku mengacungkan jempol dengan semua orang yang pakai behel di luar sana, karena mereka luar biasa sih nahan. Terus aku jadi ngomongnya tuh kayak cadel es gitu, jadi aku harus latihan dialog karena S-nya tuh aneh gitu, kayak S gitu loh. Jadi kayak kok aneh gitu. Terus bentuk mulut aku tuh jadi beda kan, jadi agak maju gitu. Nah jadi tuh lumayan mempengaruhi ekspresi di acting sama artikulasi. Nah jadi aku harus latihan terus dialog pakai behel gitu. Jadi pakai behelnya itu dipasang sebelum syuting supaya pas reading tuh aku udah biasa gitu. Ya ada sih beberapa kali artikulasinya salah, cut lagi gitu. Terus ekspresinya kurang gitu karena aku lebih kelihatan nggak nyaman di behelnya daripada ekspresi yang seharusnya gitu. Cuma ya dibiasain aja sih, tapi rasanya pas buka tuh kayak ya Allah leganya gitu. Kak juga kemarin di sosial eksperimen kita juga sempat ngejelasin bahwa kakak takut nih duluan tinggal dari orang tua. Ya kayak ini satu lagi ntar ngebut Abis itu promosi ya. Nah itu gimana sih kakak takut meninggal duluan karena takut orang tuanya nggak ada yang ngurusin atau gimana? Ya menjadi anak yang selalu menjadi tumpuan harapan orang tua gitu ya kan. Papa aku ngomong gitu ya, kamu tuh satu-satunya tumpuan harapan. Itu kan beban buat kita ya sebagai anak ya, tapi itu juga yang membuat aku yakin itu juga yang membuat Allah tuh selalu ngasih rezekinya lewat aku gitu, karena memang doa orang tua aku ke aku tuh luar biasa besarnya gitu. Cuma kan itu yang ngebuat aku jadinya takut nih kalau suatu saat nanti aku meninggalkan mereka duluan, nanti mereka siapa yang ngurusin. Adik aku juga masih kecil, nggak kecil-kecil banget sih, cuma maksudnya dia masih tergolong muda untuk bertanggung jawab di beban atau tanggung jawab yang aku pikul gitu lah. Maksudnya aku ngerasa adik aku saat ini belum siap gitu. Jadi kan aku khawatir ya, apalagi ada sempet aku momen dimana sakit-sakitan mulu gitu. Jadi aku ngerasa kayak aduh jangan sampai ya gue mati muda gitu. Aku takut ninggalin orang tua aku gitu, apalagi mereka kan tinggal di rumah aku gitu ya. Nanti kalau misalnya aku nggak ada yang bayar listrik siapa gitu ya kan. Segitunya gitu yang aku pikirin ya. Jadi ya semoga panjang umur atau rezekinya lancar terus gitu. Ya oke, terakhir deh pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini sama promosi film. Yang bisa diambil dari film ini, jangan menyimpan luka sendiri, karena belum tentu luka itu kalau disimpan sendiri selesai. Jadi ya nggak apa-apa, harus memilih support system yang tepat untuk kita tuh berbagi kesedihan juga. Kalau kita sebagai people pleaser ya, berbagi kebahagiaan, kita juga boleh loh berbagi beban dan sedih kita ke orang-orang yang memang tepat gitu untuk terus mendukung kita. Karena biasanya kalau kita ngerasa orang gak ngertiin kita, belum tentu orang itu gak ngertiin, tapi siapa tahu dia yang gak tahu keadaan kita itu seperti apa. Jadi jangan lupa nonton Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis tanggal 17 Oktober di bioskop. Sebagai kado ulang tahun aku, please ke bioskop ya. Dadah. Wajib.